الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Renungan Kalbu bagian 1, arti hidup, catatan yang ke-11. Manusia menurut Al-Quran. Al-Quran menjelaskan bahwa pada awalnya manusia diciptakan dari tanah, dan setelah sempurna kejadiannya dihembuskanlah kepadanya ruh ciptaan Tuhan. Lihat Quran surat Shad surah yang ke-38 ayat 71 dan 72. Keistimewaan dan kejelekan manusia menurut Allah dalam Al-Quran dapat dilihat sebagai berikut. Ia diciptakan dalam bentuk dan keadaan yang sebaik-baiknya. Quran surat At-Tin surah yang ke-95 ayat 4. Ia dimuliakan dibandingkan dengan kebanyakan makhluk-makhluk lain. Quran surat Al-Isra surah yang ke-17 ayat 70. Ia amat aniaya dan ingkar nikmat. Quran surat Ibrahim surah yang ke-14 ayat 34. Ia bersifat keluh kesah, lagi kikir atau pelit. Quran surat Al-Ma'arij surah yang ke-70 ayat 19. Manusia sangat banyak yang membantah. Quran surat Al-Kahfi surah yang ke-18 ayat 54. Karena memiliki sifat baik dan sifat buruk inilah manusia dapat menentukan kualitas dirinya sendiri. Apakah mau mengikuti sifat jeleknya sehingga ia tercela, atau mengikuti sifat baiknya sehingga dia terpuji? Dengan demikian, dirinya sendirilah yang memilih apakah mau menjadi manusia mulia atau manusia durjana. Di lain ayat dijelaskan bahwa sebelum diciptakannya manusia, Tuhan telah menyampaikan rencana penciptaan ini kepada malaikat, yaitu agar makhluk ini menjadi khalifah atau wakil Tuhan di bumi. Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Dari sini jelas bahwa hakikat wujud manusia dalam kehidupan ini adalah melaksanakan tugas kekhalifahan, membangun dan mengolah dunia ini sesuai dengan kehendak ilahi. Karenanya ditetapkanlah tujuan hidupnya, yakni mengabdi kepada Allah. Quran surat Az-Zariyat surah yang ke-51 ayat 56.
untuk mensukseskan tugas-tugasnya selaku khalifah di dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlengkapi makhluk ini dengan potensi-potensi tertentu, antara lain kemampuan untuk mengetahui sifat-sifat, fungsi dan kegunaan segala macam benda. Hal ini tergambar dalam firman Tuhan. Dia telah mengajarkan kepada Adam nama benda-benda seluruhnya. Al-Baqarah ayat 31. Ditundukkannya bumi, langit dan segala isinya, binatang-binatang, planet-planet dan lain sebagainya oleh Allah kepada makhluk ini. Quran Surat Al-Jasiyah surah yang ke-45 ayat 12 dan 13. Diberinya akal pikiran serta panca indera. Quran Surat Al-Mulk surah yang ke-67 ayat 23. Diberinya kekuatan positif untuk mengubah corak kehidupan dunia. Quran Surat Ar-Ra'd surah yang ke-13 ayat 11. Potensi-potensi inilah yang mempunyai peran penting dalam pelaksanaan tugas kekhalifahan manusia di alam ini. Di samping potensi-potensi yang bersifat positif tersebut, masih ada lagi potensi manusia yang bersifat negatif dan yang merupakan kelemahan makhluk ini. Kelemahan pertama adalah potensi untuk terjerumus ke dalam godaan hawa nafsu atau setan, seperti yang digambarkan oleh godaan setan kepada Adam dan Hawa, sehingga keduanya melupakan peringatan Tuhan untuk tidak mendekati pohon terlarang. Quran Surat Toha surah yang ke-20 ayat 120-121. Kelemahan kedua adalah banyak masalah yang tidak dapat dijangkau oleh pikiran manusia ini. Misalnya, kebanyakan manusia tidak mengetahui, yang mereka ketahui hanyalah fenomena kehidupan duniawi. Quran Surat Ar-Rum surah yang ke-30 ayat 6 dan 7. Mereka bertanya tentang ruh. Katakanlah bahwa ruh adalah urusan Tuhanku, dan kamu tidak diberi pengetahuan kecuali sedikit. Quran Surat Al-Isra ayat 17 ayat 85. Kemungkinan ia menyenangi sesuatu yang sebenarnya hal tersebut jelek untuknya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi karena adanya kelemahan-kelemahan inilah, maka Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang melengkapi manusia dengan pedoman, yaitu Al-Quran. Oleh karena itu, sangatlah merugi orang-orang yang tidak tergerak hatinya untuk memahami isi Al-Quran. Mereka itu tidak mungkin dapat memfungsikan Al-Quran sebagaimana maksud tujuan Allah menurunkannya, yaitu
sebagai pedoman hidup agar di dunia bahagia dan di akhirat kelak masuk surga. Catatan tambahan, manusia sebagai khalifah Tuhan di bumi. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Al-Baqarah ayat 30. Dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Barang siapa yang kafir, maka akibat kekafirannya menimpa dirinya sendiri, dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya, dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka. Quran Surat Fatir Surat 75 ayat 39. Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah atau penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu di jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Quran Surat Shad surah yang ke-38 ayat 26. Dari ayat-ayat di atas jelaslah bahwa Allah memang memberikan penugasan khusus kepada manusia di muka bumi ini, yaitu ia harus berfungsi sebagai khalifah atau wakil Allah. Konsekuensi logis dari pengangkatan ini tentunya manusia harus berperilaku sesuai dengan perilaku yang mengangkatnya. Bukankah seorang wakil itu harus bertindak sesuai dengan keinginan yang diwakilkannya? Menurut Profesor Dr. Quresyab, seorang pakar tafsir terkemuka, tugas kekhalifahan yang disandang oleh manusia itu pada prinsipnya adalah memelihara, membimbing, atau mengantar semua ciptaan Tuhan untuk menuju tujuan penciptaannya. Sebagai contoh, dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah menciptakan lautan antara lain supaya kapal bisa berlayar. Hal ini berarti tugas khalifah untuk membuat kapalnya, karena bila tidak ada kapal, maka laut tidak akan bisa berfungsi sesuai dengan tujuan awal penciptaannya. Contoh lain, Tuhan menciptakan bunga dengan tujuan agar sari bunga tersebut dihisap oleh lebah, yang selanjutnya akan menjadi madu. Khalifah yang baik tidak akan memetik kuncup bunga, karena hal ini menyebabkan sari bunga tidak bisa dihisap oleh lebah. Dengan demikian, menurut Profesor Quresyab, pengertian khalifah itu amatlah luas. Misalnya saja, duduk di atas meja bukanlah perilaku seorang khalifah, karena meja diciptakan bukan untuk diduduki. Demikian juga
makan di atas kasur kecuali sakit. Dalam hal pakaian, maka khalifah yang baik tidak akan menyimpan baju yang tidak dibutuhkannya di lemari, tetapi ia akan memberikan baju itu kepada orang lain yang mau memakainya. Karena dengan demikian tujuan baju itu dibuat, yaitu untuk menutup badan, dapat tercapai. Bila manusia selalu menyadari bahwa dirinya adalah seorang khalifah, sebagaimana pengertian Profesor Quresyab, maka tidak akan ada kerusakan di muka bumi ini. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Quran Surat Asy-Syu'ara, surah yang ke-26 ayat 183. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Quran Surat Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 56. Siapa mengajak ke jalan kebenaran, maka dia beroleh pahala sebanyak pahala yang diterima oleh orang-orang yang mengikutinya, tidak kurang sedikit jua pun. Dan siapa mengajak ke jalan kesesatan, maka dia beroleh dosa sama banyak dengan dosa orang-orang yang mengikutinya, tidak kurang sedikit jua pun. Hadis riwayat Muslim.